Seperti apa analisa Anda pergerakan IHSG di perdagangan kemarin? Baik, sebenarnya kalau kita melihat pergerakan kemarin itu mix ya, karena memang IHSG itu ditutup merah, tetapi rupiah dan obligasi itu sebenarnya diburu asing lagi begitu ya, karena ada penguatan gitu. Dan kita lihat sebenarnya beberapa sentimen yang membuat IHSG itu merah adalah kita melihat dari sisi pelaku pasar itu kembali ke mode hati-hati ya, karena semalam itu kan ada testimoni The Fed lagi, kemudian juga hari ini akan ada sejumlah data yang rilis ya, terutama dari Amerika seperti pertumbuhan ekonominya sampai dengan update pasar tenaga kerja. Jadi itu menjadi salah satu hal yang diantisipasi oleh pasar begitu. Tapi saya melihat dengan penguatan rupiah yang semakin berlanjut, ini memungkinkan sebenarnya ada inflow lagi begitu ya. Dan kemarin itu kalau kita melihat konstituen yang menggerakkan IHSG turun, kebanyakan diperbankan ya, terutama BBCA begitu. Jadi saya rasa malah ini kemungkinan technical rebound itu bisa terjadi di hari ini. Jadi kita bisa memanfaatkannya malah untuk mencermati saham-saham dengan fundamental yang bagus dan valuasinya yang kembali murah untuk kita beli lagi begitu saya lihat. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat kan kemarin yang menjadi pemberat kan saham perbankan begitu ya, dan itu juga cukup signifikan sekali begitu ya. Ada sentimen apa kira-kira yang membuat saham-saham perdagangan hari ini bisa rebound, dan kalau misalnya kita lihat apakah memang ada faktor global dan juga isu dalam negeri yang memang cukup dominan menggerakkan pasar kembali atau misalkan mendongkrak saham-saham yang menjadi pemberat pada perdagangan kemarin? Saya lebih melihat kepada rupiahnya ya yang menguat ya, jadi itu bisa menjadi salah satu trigger, apalagi ini bulan Juni sudah mulai selesai, yang kemarin kita sempat khawatirkan repatriasi kemudian juga dari utang pemerintah itu sebenarnya kan sudah mau usai ya risikonya, dan ini juga dihadapi dengan baik oleh pemerintah, stabilisasinya terjaga walaupun di sisi eksternal itu banyak tantangan ya, karena kemarin sempat ada huru-hara perang, kemudian sekarang ada gencatan senjata, dan sepertinya sudah cukup mereda untuk ketegangan pasar dari eksternal sendiri gara-gara geopolitik di Timur Tengah. Jadi kami melihat ya ini sebagai koreksi yang harusnya sudah mulai mendekati bottom lagi IHSG gitu ya. Jadi kita malah bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beli lagi seperti itu. Oke, baik. Dan kira-kira seperti apa menurut Anda analisa pergerakan rupiah di perdagangan kemarin? Yang menarik adalah ketika kemarin IHSG itu mengalami pelemahan, rupiah tetap berada di zona penguatan yang cukup baik ya, dan juga terhadap 3 mata uang utama lainnya di dunia. Betul ya, jadi saya melihat rupiah itu ada penguatan karena didorong oleh indeks dolarnya yang terus melemah begitu ya. Jadi iya, jadi itu yang membuat salah satu trigger kenapa rupiah kita itu menguat begitu, ditambah dengan momentum saat ini sepertinya perang itu sudah mulai pricing in ya, jadi pasar kembali optimis begitu. Apalagi saya lihat untuk beberapa emiten besar itu kan valuasi juga sudah dinilai cukup murah juga begitu ya. Mungkin seperti Big Cap beberapa seperti yang BUMN itu valuasinya kembali ke bawah rata-rata 5 tahun secara price to book value. Jadi saya rasa masih menarik untuk kita akumulasi lagi. Tetapi kita dalam aset alokasi ya lebih selektif juga ya, karena mendekati bulan Juli ini akan ada parade IPO ya, ada 8 emiten, jadi ya mungkin nanti likuiditas bisa terbagi begitu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana sih sebenarnya peran investor asing begitu ya, apakah dengan tercatatnya net buy asing dan juga net foreign sell, dan juga kalau kita lihat dari kedua sisi itu bagaimana sebenarnya pengaruhnya terhadap arah indeks? Sebenarnya cukup ya berpengaruh juga ya untuk peran asing itu ya, karena kita melihat juga waktu tanggal 20-an Juni itu ya, ketika cut off-nya FTSE itu kan terlihat ya bahwa indeks kita mengalami penurunan waktu rebalancing. Jadi peran asing itu juga cukup mempengaruhi, dan ya bersyukurnya ya ini BEI mau memberlakukan kode domisili itu kan di bulan Juli ya, lebih cepat begitu. Biasanya kita menerima data itu per akhir sesi begitu ya, dari keseluruhan hari, berarti kita dapatnya sore hari, dan ini akan dipercepat jadi akhir sesi 1 begitu. Nah, kita akan jadi lebih cepat untuk menganalisis bagaimana sih sebenarnya aliran dana asing itu masuk gitu kan. Jadi kita yang sebagai investor retail ini bisa mengikuti, tapi dengan catatan juga dulu itu kan sempat ditutup waktu perdagangan real time karena BEI mengantisipasi adanya hoarding behavior gitu ya, kita cuma ikut-ikutan aja. Betul. Nah sekarang dinilai mungkin pelaku pasar itu lebih
bisa lebih bijak gitu ya untuk menilai saham itu secara teknikal, fundamental, baru kita juga mengikuti aliran dana yang masuk juga seperti itu. Prospek pergerakan IHSG hari ini seperti apa kira-kira? Saya melihat pergerakannya masih akan cukup mix, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada rebound sebentar ya, karena kita mencermati bahwa koreksi yang terjadi dalam beberapa hari ini juga sudah mulai mendekati supportnya. Jadi saya harapkan akan ada pantulan begitu ya dari level support. Ya paling tidak kita cermati di 7 ribuan itu, yang mana ini masih cukup menarik untuk nantinya kita cermati jika ada pantulan, maka kita bisa manfaatkan untuk peluang beli begitu. Kemudian untuk dari sisi resisten sendiri saya masih mencermati 7.200, 7.300 ya. Jadi mungkin IHSG bisa terkonsolidasi di area itu. Apa ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari bursa AS dan juga Asia pagi ini, Syafrina dan juga Tasya, apakah ada sentimen yang bisa terbawa untuk pasar di dalam negeri? Saya melihat kemarin untuk bursa Asia sudah mulai ini ya rebound juga ya, karena sebenarnya sudah mulai pricing in juga dari sentimen geopolitiknya, dan kita mencermati juga semalam testimoni The Fed itu kan masih tidak akan terlalu buru-buru dalam menurunkan suku bunga karena mereka khawatir dari inflasi sendiri begitu ya. Jadi ya saya rasa kalau misalnya ini bisa reboundnya berlanjut karena tadi indeks dolarnya semakin melemah, ya saya harapkan IHSG kita bisa tertular juga seperti itu. Apakah ada potensi window dressing atau aksi spekulatif menjelang akhir bulan yang bisa mempengaruhi pergerakan indeks menurut Anda? Menjelang Juli ini ya? Saya rasa momen-momen ini untuk akumulasi ya. Jadi sebenarnya kan kita proyeksi dari Bank Sentral The Fed sendiri kan untuk pemangkasan suku bunga itu kan hanya menjadi 2 kali ya di sekitar bulan September dan juga Desember begitu ya. Jadi saya rasa mungkin market itu akan rally lagi di kuartal 4 gitu ya. Jadi kalau sekarang itu ada koreksi ya kita manfaatkan lagi gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk perdagangan hari ini apakah ada sentimen dan juga rilis data penting yang memang dari dalam negeri maupun global begitu ya yang bisa menentukan atau menopang arah gerak pasar IHSG pada hari ini? Tadi kita mengantisipasi ya kalau untuk eksternal sendiri seperti data pertumbuhan ekonomi Amerika, tapi itu kan untuk data final ya, sebenarnya itu udah ada estimasi sekitar 2 kali, dan ya kita mengantisipasi bahwa Amerika masih akan mengalami kontraksi pada pertumbuhan ekonominya, kemudian juga pertumbuhan dari update pasar tenaga kerja sekitar data klaim pengangguran seperti itu. Tapi kami lihat juga seharusnya data klaim pengangguran di sana masih cukup terjaga ya, maksudnya pasar tenaga kerja di sana belum terlalu ada gejolak yang gimana-gimana, dan ini inline lah ya dengan testimoni The Fed tadi malam. Jadi saya rasa hari ini mungkin kita dari internal ya, kita mengantisipasi juga bagaimana nih akselerasi dari stimulus pemerintah, apakah nanti dampaknya mulai terasa karena ini juga sudah mulai mendekati akhir bulan, itu kan udah mulai momentum anak-anak libur sekolah ya. Ya kita mengharapkan ada yang lebih positif lah ya dari akselerasi untuk bantuan stimulus ini. Oke, baik. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda, mungkin Tasya, ini kan tinggal beberapa hari lagi kita akan wrap up seluruh kinerja di half 1 2025. Sedikit evaluasi dari Anda mengenai kinerja dari IHSG selama semester 1 2025 ini, dan apakah ada sedikit ekspektasi bagi Anda 2025 half 2 itu akan menjadi momen yang seperti apa untuk IHSG? Bisa kita bilang paruh pertama di tahun ini itu sangat volatile ya. Karena IHSG sempat mengalami penurunan di bawah 6.000, tapi kemudian bisa bangkit lagi di atas 7.000. Nah ini kita mengalami dinamika dari tarif Trump yang sangat mengguncang gitu ya. Dan sebenarnya di bulan Juli itu kita akan menerima lagi bagaimana finalisasi dari tarif Trump ini begitu. Jadi kita belajar bahwa sebenarnya tarif itu merupakan tools begitu untuk negosiasi. Jadi kita juga melihat bahwa waktu di awal ditetapkan sampai dengan ratusan % untuk beberapa negara seperti China, tapi ternyata bisa turun begitu ya. Jadi saya lihat bahwa kemungkinan pasar tidak akan terlalu berekspektasi yang jauh lagi seperti waktu tarif resiprokal ditetapkan, waktu sekitar 2 Mei ya itu. Dan sekarang saya melihat bahwa pergerakan IHSG itu sudah cenderung membaik begitu ya dibandingkan dengan kita melihat beberapa bulan lalu. Jadi sebenarnya paruh pertama ini kita sudah menghadapi
fase yang terburuknya begitu ya. Jadi kita mengharapkan di kuartal 3 dan kuartal 4 itu akan ada terjadi pemulihan begitu. Apalagi untuk kuartal 3 dari pemerintah kita sendiri kan sudah memberikan bantalan begitu ya, berupa stimulus fiskal senilai 20-an triliun lebih. Kemudian juga dari sisi moneter kita tinggal melihat akselerasinya, karena Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga 2 kali begitu ya, dan harapannya akan ada ruang lagi nanti di kuartal 4 mengikuti dari The Fed seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan lihat saham-saham komoditas seperti apa nih? Melihat memang masih banyaknya geopolitik dari luar yang masih cukup memanas. Seperti apa prospeknya untuk saham-saham komoditas? Baik, komoditas itu sangat cyclical juga dan volatile ya beberapa hari ini. Waktu kemarin perang di ini ya memanas begitu ya antara Israel dan juga Iran, harga minyak sempat naik, kemudian saham-saham minyak dan juga emas sebagian itu naik juga. Tapi ternyata kembali turun begitu ya dalam beberapa hari ketika tensi perang itu mereda. Jadi kita melihat memang pergerakannya itu sangat volatile. Jadi kalau misalnya kita fokus ke sektor komoditas energi itu kita harus lebih hati-hati, tapi memang tidak menutup kemungkinan itu memberikan keuntungan juga ya. Tetapi harus lebih siap aja dengan volatilitasnya, dan kita strateginya follow the trend aja. Jadi kalau misalnya dia ada koreksi ya, terus menyentuh support-support terdekat, ya kita harapkan kalau ada mantul itu kita bisa manfaatkan sebagai buy on retracement begitu ya. Tapi ini untuk seseorang yang mungkin dia udah punya kesiapan dan udah punya basic analisis teknikal begitu ya. Jadi biar lebih mantap begitu untuk beli. Kalau untuk yang pemula ataupun untuk beginner itu saya tidak terlalu menyarankan untuk kita trading di komoditas ya, karena terlalu volatile begitu. Mungkin di komoditas lainnya yang safe haven itu yang lebih cocok juga kalau misalnya kalau untuk yang kita tidak terlalu mantau teknikalnya ya, karena mungkin itu kalau safe haven bisa lebih stabil begitu. Tapi ya kembali lagi ya, kita kan harus bijak dalam aset alokasi. Tadi saya sebutkan lebih fokusnya ke aset untuk investasi gitu. Kalau untuk trading ya kita porsinya ini kan dikit hari aja. terakhir menuju long weekend, dan ini long weekend terakhir juga gitu ya di 2025. Dan Anda mengatakan bahwa kemungkinan ada kesempatan ISG untuk kembali menguat gitu ya. Jadi menurut Anda apakah ada indikasi teknikal tersendiri dari bursa efek domestik yang perlu diperhatikan di pembukaan perdagangan pagi ini? Apakah akan rebound ataukah justru tetap akan terbenam di zona pelemahan? Saya rasa ada potensi rebound sedikit ya, karena tadi saya sebutkan efek dari rupiah juga ini masih bisa menarik inflow begitu ya dari asing. Jadi ya saya rasa technical rebound dalam jangka pendek kemungkinan ya hari ini tuh masih bisa, dan ini masih bisa kita manfaatkan ya sebagai untuk entry beli dari tadi ya saham-saham yang big caps yang masih murah begitu.